Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Fidri Hanafi, kelas A5 Prodi PGSD. Saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar IPS, yaitu materi pertama yaitu konsep-konsep dasar ilmu sosial. Pengertian ilmu sosial menurut Sapria dalam struktur disiplin ilmu, baik ilmu sosial maupun pendidikan, belum ada ditemukan nama pendidikan IPS sebagai subdisiplin ilmu. Kemudian yang pertama, berbagai batang tubuh disiplin ilmu sosial yang diorganisasikan secara sistematis dan ilmiah. Yang kedua, batang dan sejumlah teori dan generalisasi yang handal dan kuat serta dapat diuji tingkat kebenarannya. Kemudian materi kedua yaitu konsep dasar sejarah dan konsep dasar geografi. Pertama, pengertian sejarah. Kata sejarah secara harfiah berasal dari kata Arab yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab sendiri, sejarah disebut tarik. Dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih adalah waktu atau penanggalan. Kata sejarah lebih dekat pada bahasa Yunani yaitu historia yang berarti ilmu atau orang yang pandai. Kemudian konsep dasar geografi. Pertama, sejarah geografi. Pengetahuan tentang geografi sebenarnya sudah lama dikenal manusia sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Peradaban manusia berkembang karena manusia berusaha melangsungkan hidupnya dengan memanfaatkan potensi lingkungan alam yang ada. Kemudian materi yang ketiga yaitu konsep dasar ekonomi dan koperasi. Berkenaan dengan ekonomi ini, Brown dan Brown mengemukakan bahwa ekonomi dapat didefinisikan sebagai studi tentang cara bagaimana manusia melalui peranata-peranata memanfaatkan keterbatasan sumber daya modal, sumber daya alam, dan tenaga kerja memuaskan kebutuhan materinya. Berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas, karenanya sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Kemudian materi yang keempat yaitu konsep dasar cabang-cabang ilmu sosial, antropologi dan psikologi. Pertama, pengertian antropologi yaitu salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Kemudian pengertian psikologi dan pendidikan. Pengertian psikologi yaitu ilmu pengetahuan yang menyelidiki, yang membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungannya. Kemudian definisi pendidikan. Dalam pengertian luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya materi kelima yaitu keterampilan dasar dalam ilmu-ilmu sosial. Dalam berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari orang biasa bertanya. Kegiatan tanya jawab ini terjadi di rumah, di pasar, di perjalanan, di kantor, di sekolah, dan dimanapun selalu terjadi kegiatan tanya jawab. Begitupun halnya seorang guru sudah sepatutnya memiliki keterampilan bertanya yang optimal, karena di antara beberapa profesi sebagaimana dikemukakan di atas, gurulah yang paling sering menggunakan pertanyaan dalam tugas mengajarnya setiap hari. Kemudian keterampilan memperoleh, menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan informasi. Kemudian keterampilan memperoleh, menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan informasi. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi, diantaranya dengan membaca buku teks, buku sumber melalui media massa seperti radio, televisi, buku sumber. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi, diantaranya dengan membaca buku, teks, atau buku sumber melalui media massa seperti radio, televisi, internet, surat kabar, dan majalah, dan melalui lingkungan sekitar manusia. Kemudian itu materi yang keenam, pengertian individu, keluarga, dan masyarakat. Pertama, individu. Individu bukan berarti manusia sebagai suatu keseluruhan yang tidak dapat dibagi yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan. Kemudian keluarga. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian
atau tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang mempunyai hubungan darah saja atau seseorang yang sendiri. Yang terakhir yaitu masyarakat. Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut society, asal kata socius yang berarti kawan. Adapun kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yang berarti berkumpul dan bekerja sama. Kemudian materi yang terakhir yaitu kemajemukan agama, ras, dan etnik. Selain makhluk individu, manusia juga makhluk sosial yang membentuk kelompok persekutuan hidup. Tiap kelompok persekutuan hidup manusia juga beragam. Masyarakat sebagai persekutuan hidup itu berbeda dan beragam karena ada perbedaan misalnya dalam ras, suku, agama, budaya, dan ekonomi, status sosial, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan lain-lain. Kemudian ada klasifikasi ras di dunia. Di dunia ini dihuni berbagai ras pada abad ke-19. Para ahli biologi membuat klasifikasi ras atas 3 kelompok yaitu Kaukasoid, Negroid, dan ras di Indonesia. Yang pertama Papua Melanesoid yang mendiami wilayah Papua, Aru, dan Kai. Yang kedua Wedoid yang mendiami daerah Sumatera bagian barat laut. 3 Melayan Mongoloid. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.